Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati saudara semua, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus di awal bulan April untuk mengingatkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini juga kita akan merayakan hari ulang tahun GJKI Sunter ke-30, bersamaan juga dengan hari Paskah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di hari Paskah ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita datang lagi, kita mau bersuka cita, kita mau menyambut karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Mari kita mau beribadah pada pagi hari ini dengan penuh dengan sukacita karena Yesus sudah menang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita pujikan lagu ini. Rayakan
Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini setelah memuji Tuhan, kami dipersiapkan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami bersyukur karena di hari Paskah ini kami boleh merasakan kemenangan yang abadi yang Kau lakukan untuk kami semua. Bersabdalah lewat hamba-Mu dan bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kuasa kebangkitan. The power of resurrection. Tema ini akan saya ambil dari Roma 5 ayat 17. Ayat ini berbunyi demikian. Sebab itu jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Alkitab mencatat bahwa kubur Yesus telah kosong, yang tersisa hanyalah kain selendang dan pembalut tubuh Yesus. Kita tahu semua cerita kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh Maria Magdalena dan murid-murid Yesus. Mereka terkejut dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Hanya kepada Maria Magdalena saja Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kalinya. Tapi hari ini saya akan membahas tentang dampak kebangkitan Yesus kepada kita semua orang percaya. Sangatlah kurang seimbang jika kita tahu kebangkitan Yesus penuh kuasa, tetapi kita tidak mengerti dan merasakan buat hidup kita secara pribadi. Roma 5 ayat 17 menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus akan membuat setiap orang percaya hidup dan berkuasa. Apa arti hidup dan berkuasa? Saudara, di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kematian yang dimaksud adalah kematian jasmani akibat dosa Adam yang mengakibatkan maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Itu terdapat dalam Roma 5 ayat 12. Hal itu berlaku hingga kepada kita juga sekarang. Bapak Pendeta Stephen Tong berkata bahwa manusia yang belum percaya Kristus mengalami mati 2 kali dan hidup 1 kali. Apa artinya ini? Artinya manusia tersebut hidup di dunia 1 kali, kemudian meninggal, yaitu kematian yang pertama, lalu setelah itu dihakimi. Manusia akan jatuh ke dalam penghukuman kekal di neraka karena dosanya di dunia yang belum dibayar atau diampuni. Itulah yang disebut kematian kedua. Karena arti kematian kedua adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya di dalam neraka. Sebaliknya, orang percaya Kristus mengalami mati 1 kali dan hidup 2 kali. Orang percaya hidup di dunia 1 kali, kemudian meninggal, yaitu mengalami kematian yang pertama. Setelah penghakiman, orang percaya diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga dan hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Itulah kehidupan yang kedua. Semua itu terjadi karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, yaitu setelah mati di kayu salib, ia bangkit. Di dalam kebangkitannya, kuasa maut telah dikalahkan dan Yesus sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dari Wahyu 1 ayat 18b. Itulah salah satu kuasa kebangkitan, yaitu membuat orang mati menjadi hidup bersama Dia. Yang kedua, saudara, kata hidup dan berkuasa tidak dapat dipisahkan.
Arti kedua, kata hidup itu bicara kualitas hidup. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kemampuan kepada setiap orang percaya untuk mengubah kualitas hidup dan meningkatkannya. Pertama, tentang kualitas hidup di dalam dirinya sendiri. Saudara, dulu sebelum percaya, karakternya selalu negatif, selalu membuat orang lain terluka dan bisa menjadi hubungan tidak baik. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Salah seorang penulis buku rohani bernama Andrew Wommack mengatakan bahwa arti ciptaan baru mengidentifikasikan roh kita diciptakan baru seperti roh Adam yang belum jatuh dalam dosa. Bersama Roh Kudus, roh yang baru itu mempunyai kuasa seperti layaknya Tuhan Yesus pada waktu di muka bumi ini. Tetapi mengapa kita tidak dapat melakukan mujizat saat ini seperti Tuhan Yesus? Itu dikarenakan jiwa kita perlu pemberesan. Ingat saudara, tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan jasmani, yaitu fisik. Nah, jiwa kita itu perlu pemberesan karena di dalam jiwa yang berisi pikiran, perasaan, dan kehendak terkontaminasi oleh dosa sejak kecil. Jika seseorang mau diproses dan dibersihkan jiwanya dari hal-hal yang tidak beres, perlu pembelajaran dan proses pendewasaan lewat merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga merubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Hal itu dalam Kolose 3 dikatakan dengan arti meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Semua itu bisa terjadi karena kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita kemampuan menjadi manusia baru. Manusia baru itu dikenal dengan karakternya yang sudah berubah, yang kita kenal dalam bahasa Alkitab buah roh, terdiri dari karakter kesabaran, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat hidup orang percaya diubahkan dengan kuasa Yesus Kristus yang bekerja sama dengan orang tersebut. Yang dulu karakternya negatif, selalu menyakiti hati orang, sekarang berubah menjadi positif, yang jadi berkat buat orang lain. Inilah yang disebut kuasa kebangkitan yang kedua, yaitu perubahan kualitas hidup di dalam diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, setelah kuasa kebangkitan itu bekerja memulihkan kualitas hidup di dalam diri orang percaya dengan perubahan karakter, maka akhirnya hidup orang percaya mempunyai kuasa untuk mengubahkan orang lain. Tuhan Yesus mengatakan menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari Markus 7 ayat 20 sampai 23. Jika hati yang berupa pola pikir, perasaan, dan kehendak seseorang sudah diubahkan menjadi positif, maka yang keluar dari hatinya adalah lewat mulutnya, yaitu perkataan dan tindakannya yang positif, bahkan mengandung kuasa. Dulu sebelum kita percaya Kristus, yang keluar dari perkataan dan tindakan kita selalu self-center yang berdampak negatif kepada sekeliling kita. Tetapi setelah percaya Yesus dan mengalami perubahan hidup, maka perkataan kita menjadi positif, membangun,
mendamaikan, dan membuat sejuk di hati orang lain. Hal ini pun akan dipakai Tuhan dengan kuasa-Nya mendatangkan mujizat kepada orang-orang di sekitar kita lewat perkataan dan tindakan kita. Saudara, Anda bisa saksikan sebentar lagi kesaksian-kesaksian yang saya alami sendiri kepada orang lain dan membawa orang lain itu menjadi percaya Yesus Kristus. Mari kita saksikan kesaksian ini. Halo, Shalom. Pada hari ini saya ingin berbagi kasih untuk menerangkan bahwa saya setelah jatuh sakit selama 6 bulan, yang itu sakit batuk-batuk, di mana saya berobat tidak baik-baik selama 6 bulan itu. Jadi saya disuruh oleh keponakan saya untuk pergi ke dokter di rumah sakit PIK di Sulam. Pertama kali saya didiagnosa sakit paru-paru TBC, tapi setelah makan obat 1,5 bulan saya tidak baik-baik juga. Akhirnya dokter memberi saya makan lagi sampai 1 bulan, tapi sakit saya tidak kunjung tiba. Setelah itu dokter mendiagnosa saya sakit kanker paru-paru, di mana saya itu gundah-gulana sekali setelah mendengar itu. Tapi timbul di pikiran saya untuk melakukan bunuh diri karena saya merasa gelisah sekali, tidak bisa makan dan tidak bisa selalu merasa kenyal atau gimana lah perasaan saya begitu. Tapi teman-teman banyak yang memberitahu saya untuk berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk diberikan jalan bagaimana penyembuhan itu akan terjadi, yang dimana Tuhan Yesus kalau kita berserah diri padanya, kata teman-teman, itu tiada yang mustahil, pasti akan disembuhkan segala sesuatu oleh Tuhan Yesus itu. Nah, setelah itu saya akhirnya berpikiran untuk menjalankan itu, yang mana saya juga diberi penjelasan oleh saudara atau teman kita, saudara pribadi, untuk mengikuti jalan pembaptisan untuk menghilangkan rasa gelisah kita itu. Dan memang benar teman-teman, setelah saya mengikuti Yesus Kristus, jadi hati saya itu sudah tenang untuk menjalankannya. Segala penyakit yang saya jalan itu, jadi pikiran saya untuk bunuh diri juga sudah tidak ada lagi. Dan sekarang saya puji Tuhan, sekarang sakit kanker paru-paru saya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya berterima kasih sekali pada Tuhan karena saya sudah yakin dan percaya akhirnya sakit kanker paru saya ini sudah sembuh sampai sekali. Begitu teman-teman ceritanya. Terima kasih. Sekitar 2 bulan yang lalu, bulan awal Januari, saya didoakan sama pendeta. Saya udah disembuhkan dari penyakit yang saya sendiri nggak tahu apa itu, Pak Pendeta. Yeah. Jadi kalau mau digambarin istilahnya saya tuh kayak mayat hidup kali ya. Hari ini sakit kepala, mata buram, jantung deg-degan, mual, segala macam lah, pokoknya badannya nggak enak gitu loh Pak Pendeta. Yeah. Tapi ya, akhirnya melalui mama ibu saya, Om Oki, ke Pak Pendeta, akhirnya saya didoakan dan penyakit yang sudah saya rasakan selama 3 tahun itu hilang. Jadi pada hari apa saya lupa, Januari didoakan sama pendeta. Begitu selesai didoakan, pendeta bilang saya sudah disembuhkan. Ya, pada saat itu juga saya langsung merasa enakan. Amin. Saya nggak percaya. Besokannya saya tambah lebih baik lagi. Sampai hari ini biasanya orang bilang muka saya kok pucat kayak gimana sih, kayak mayat hidup gitu. Tapi sekarang orang kalau ketemu saya, mukanya bagus ya, apalagi oma saya kok segar sekarang, mukanya bisa merah gitu. Ya, itu kesaksian saya. Nah, terus ada sedikit yang saya masih mau minta penyembuhan untuk hari ini. Mungkin karena saya udah mengalami begitu lamanya penyakit yang nggak tahu apa. Oh ya, penyakit GERD saya juga udah mulai disembuhkan sama Tuhan. Sekarang ini udah mulai baik banyak. Saya selama 6 bulan sampai 6 bulanan lah saya tidur itu duduk, karena kalau saya tidur terlentang itu asam lambung saya naik
Hmm. Jadi dia udah mulai ngebakar saya punya tenggorokan. Ya, itu saya sekarang udah sembuh, saya sekarang udah bisa tidur terlentang. Iya. Nah, mungkin ya dari penyakit-penyakit ini saya masih ada tersisa, saya punya penyakit panic attack, di mana kalau saya ada berasa sedikit gak enak, saya langsung takut. Karena, aduh jangan-jangan balik lagi, aduh jangan-jangan balik lagi, aduh saya kenapa ya begitu Pak Pendeta. Oh iya. Tapi itu aja yang saya minta, hilangkan saya punya rasa kekhawatiran, hilangkan saya punya rasa panic attack. Ya, terima kasih Shelly ya namanya ya. Iya, Waktu itu kalau nggak salah saya ingat di Menara Doa sini ya, yuk didoain. betul. Terusnya saya dengar dari Pak Hoki besoknya ada keluar pup, ada pasir gitu ya, saya dengar ya. Iya, saya besokannya sih saya pupuk. Saya bilang sama mama, Mah, kok pupuk saya seperti ada pasir, nggak apa-apa nih, apa perlu saya cek ke dokter? Saya kan memang selama berapa bulan ini setiap sebulan sekali saya diperiksa kotorannya sama dokter, karena ada apalah saya nggak ngerti apanya yang tinggi, jadi setiap bulan harus diperiksa. Nah, pada saat sudah didoakan sama Bapak Pendeta, besokannya saya pagi-pagi pup, ya memang saya ada ngomong ke Mami, loh, Mami kok ini ada pasir? Tuh, apa perlu saya periksa ke dokter? Terus Mama bilang, lu sakit perut nggak? Saya bilang, enggak sakit. Ada rasa apa yang nggak enak? Enggak. Rasa badannya gimana? Enak, lebih enak daripada kemarin, segar. Oh ya udah, Mama bilang ya nggak usah. Ternyata Tuhan Itu. bukan ya. Iya, itu mukjizat Tuhan. Mungkin ya semua, saya nggak tahu penyakit apa dikeluarkan dari kotoran, mungkin ya Pak Pendeta ya. Ya. Mungkin sebagai obat panic attack itu, baca Yesaya 1 ayat 10, coba. Yesaya berapa? 1 ayat 10. Maaf Pak Pendeta, Yesaya? 41 ya. Ayat 10. Yesaya 1 ayat 10. 41. Oh, oke, ntar saya baca. Ada, di situ ada Alkitab kah? Oh, ada. Sekarang Shirley udah rajin baca Alkitab. Oh iya, puji Tuhan. Oh iya, saya setiap hari baca Alkitab yang planning 1 tahun. Haleluya. Maaf Pak Pendeta, saya tuh nggak pernah buka buku Alkitab Yesaya. Itu perjanjian baru atau lama ya Pak? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Setelah Kidung Agung, Mazmur, Amsal, Kidung Agung Khotbah, Kidung Agung, Yesaya Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Yesaya 41 ayat 10. 41. Coba baca. 10. Ayat 10. Oke. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau panik, Shelly hafalin ayat itu, ucapkan. Karena waktu Shelly mengucapkan, Tuhan Yesus hadir. Jadi nggak usah yang ditakutin lagi, karena Tuhan Yesus yang bilang jangan takut, ya. Itu obatnya. Ya. Jangan banyak nonton yang drama-drama yang horor-horor, jangan. Nanti itu bisa memicu ketakutan. Iya. Baca firman Tuhan aja, ya. Itu aja. Saya kita doain untuk kepanikan dan kekhawatiran kamu ya. Ya. Saudara, jadi kesimpulannya sekarang kuasa kebangkitan itu harus berdampak kepada diri kita. Saya mau rangkumkan yang pertama, kita yang dulunya mati 2 kali, hidup 1 kali, menjadi mati 1 kali, dan hidup 2 kali. Karena setelah hidup di dunia itu, kita hidup bersama Yesus di sorga. Yang kedua, yaitu kualitas hidup kita diubahkan Tuhan, yang dulunya mempunyai karakter yang buruk, yang negatif, diubahkan oleh Tuhan lewat kerjasama Roh Kudus dan diri kita menjadi karakter yang positif, yang memberkati orang lain. Yang ketiga, pada saat kuasa itu bekerja mengubah kita, kita juga diubahkan menjadi berkat buat orang lain. Jadi hidupnya itu menjadi berkat dan mengandung kuasa
yaitu membawa orang menjadi dipulihkan Tuhan lewat perkataan dan tindakan kita, bahkan bisa diselamatkan karena mereka percaya pemberitaan Injil lewat perkataan kita. Nah, saudara harus ingat bahwa hari Paskah ini ada kuasa kebangkitan di dalamnya. Kita yang percaya harus mengalami hal ini dengan belajar lewat firman-firmannya dan tuntunan Roh Kudus, sehingga berdampak buat diri kita sendiri dan sesama kita. Saya percaya banyak orang akan dipulihkan dan diselamatkan lewat kehidupan Anda dan saya jikalau kita memahami kuasa kebangkitan di dalam diri kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami percaya kuasa kebangkitan itu mengubahkan kami orang percaya menjadi hidup dan berkuasa, yaitu hidup yang berkualitas dan hidup yang memberkati orang. Dan kuasa itu menyertai hidup kami di dalam kehidupan di muka bumi ini. Tuhan, tolonglah kami, ampuni dosa kami kalau selama ini kami belum mengerti apa makna kuasa kebangkitan itu. Tolong kami supaya kami boleh belajar, dimulai dari hal kecil, membangun mesbah doa, membaca merenungkan firman, sehingga pola pikir kami diisi oleh hal-hal firman Tuhan yang positif, menghasilkan perubahan dan memberkati diri kami dan diri orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang menonton baik di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus diterima hanya oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tandanya dia percaya akan kematian Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari siapkan roti dan anggur yang telah kita siapkan. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau menikmati perjamuan kudus yang menjadi kekuatan kami untuk mengingat terus karya Kristus di kayu salib. Kuduskan dan layakkan kami supaya hidup kami bersatu penuh dengan jiwa dan tubuh Engkau sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami mengerti dan mengenal menjadi garam dan terang di sekeliling kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, tolong kami untuk peka akan keberadaan-Mu, akan suara-Mu dalam hidup ini. Menuntun kami hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Tolong kami dalam kehidupan ini. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan ingatlah, hari Paskah adalah hari kebangkitan yang mempunyai kuasa, yang membuat kita hidup dan berkuasa. Jangan takut lagi terhadap apapun di dalam dunia ini, karena Tuhan Yesuslah yang selalu menolongmu. Maka arahkanlah hatimu dan tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Ibadah perjamuan kudus, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJSKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Mariati tanggal 29 Maret, Bapak Julianus Maromon tanggal 31 Maret. Tak lupa juga hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun GJKI yang ke-30. Kita patut bersyukur karena GJKI Sunter sudah melewati perjalanan bersama Tuhan selama 30 tahun. Mari saudara-saudara kita berdoa untuk gereja kita GJKI Sunter dan juga saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati gereja kami, yaitu Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter. Selama 30 tahun Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hamba-Mu sebagai gembala sidang mengucap syukur atas nama jemaat-Mu, karena kami merasakan campur tangan Tuhan dalam pelayanan dan kehidupan jemaat sehari-hari. Tuhan selalu menopang iman kami, menjauhkan dari hal yang tidak berkenan, bahkan melindungi kami. Tuhan memberkati gereja ini dalam perjalanan ke depan, supaya gereja ini menjadi gereja yang mulia, yang kuat dan visioner, yaitu menjala jiwa, membawa jiwa untuk Tuhan orang-orang yang belum percaya. Dan tolong kehidupan kami supaya meningkat di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kami percaya Tuhan selalu membimbing kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Mariati, istri Pak Daniel yang berulang tahun tanggal 29 Maret. Berkati dia sebagai istri yang menjadi penolong yang maksimal buat Pak Daniel. Kami ingat Pak Daniel, jamah Tuhan pinggangnya, biar Tuhan pulihkan dan sembuhkan.
dan pakai Ibu Mariati menjadi ibu dari anak-anaknya dan suami daripada Pak Daniel sendiri. Tuhan, tambahkan kemampuan dia mengenal Tuhan dan lindungi mereka sekeluarga dari hal yang tidak berkenan. Yang kedua, kami berdoa juga untuk Julianus Maromon tanggal 31 Maret, walaupun dia ada di Kupang sana. Kami berdoa biar Tuhan menyertai dia, biar dia tetap setia, ubahkan kebiasaan-kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif. Dia menjadi berkat buat keluarganya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini adalah hari ulang tahun GJKI Sunter yang ke-30. Saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang besar di GJKI Sunter ini. Untuk menyambut hari ulang tahun GJKI Sunter ke-30, kita akan menyalakan lilin daripada kue ulang tahun ini sebagai rasa syukur kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Saudara, sebelum kita memotong kue, mari kita berdoa sekali lagi ucapan ulang tahun ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhanlah yang memberkati gereja kami GJKI Sunter sampai 30 tahun. Dengan menyalakan lilin dan meniup lilin, itulah sebagai tanda kami mengucap syukur kepadamu. Berkatilah gerejamu ini, baik para hamba-hamba Tuhan, diaken dan jemaat secara hukum, baik sebagai kepala keluarga, istri dan anak-anak, apalagi di zaman-zaman pandemi. Kami percaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, saudara hitung 1, 2, 3, kami akan tiup. Nanti kita akan bernyanyi, khususnya bernyanyi lagu visi GJKI. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Terima kasih, saya percaya Tuhan menopang. Mari kita bernyanyi, yaitu lagu visi GJKI. Saudara, sebelum kita menyanyikan lagu visi GJKI, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan GJKI dan dia akan memotong kue ulang tahun ini. Mari kita bersama-sama memotong. Happy birthday to you. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, nanti bisa ke rumah saya mencicipi kue. Saya, Pendeta Anton Tanuwijaya, beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah dan juga mengucapkan selamat ulang tahun GJKI yang ke-30. Biarlah Tuhan memakai GJKI Sunter dan juga seluruh jemaat GJKI untuk memberitakan Injil agar banyak jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mau bersama-sama memiliki satu visi untuk mewujudkan gerejanya, memuliakan namanya. Yesuslah divisiku, batu keselamatanku. Mari bertumbuh bersama mewujudkan firman-Nya. Visi kita
kasih saya ucapkan untuk Anda yang masih tetap bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus, yaitu Paskah dan HUT GJKI. Sebelum berpisah, mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga Anda. Pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mempunyai tema tahun 2021, yaitu fokus kepada visi, yaitu menjala jiwa menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, berfokus kepada keluarga, supaya tetap didoakan dan diwujudkan dalam setiap kegiatan secara pribadi dan program-program Komisi GJKI Sunter. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam mengatasi krisis COVID, krisis ekonomi, dan baru kemarin terjadi peledakan bom di gereja Katedral Makassar. Biar Tuhan mengutus TNI Polri menjaga keamanan dan memberikan Presiden Jokowi hikmat dalam memimpin. Kita berdoa juga, saudara, nanti sore jam 5 kita akan merayakan Paskah Nasional GJKI lewat Zoom. Doakan untuk hal ini. Yang terakhir, setiap hari Senin, Jumat sampai dengan Jumat, GJKI Sunter mengadakan menara doa. Doakan supaya banyak jiwa dimenangkan, dipulihkan, dan disembuhkan, sehingga banyak kemuliaan Tuhan ada di dalam menara doa. Kemudian kita akan sharing kelompok. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa maksud kuasa kebangkitan bagi kita sebagai orang percaya dari Roma 5 ayat 17. Yang kedua, apakah Anda mengalami kuasa kebangkitan itu secara pribadi? Yang ketiga, ceritakanlah tentang hidupmu sehubungan dengan kuasa kebangkitan yang berpengaruh kepada sekitarmu. Saudara, terima kasih untuk ibadah kita dan saudara dengan tekun dan setia mengikuti ibadah perjamuan kudus, ibadah Paskah dan HUT GJKI. Saya percaya Tuhan selalu melindungi dan menopangmu. Jangan takut lagi kepada siapapun, kepada apapun, karena Tuhan Yesus selalu bersamamu dan menolongmu. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.